يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Bapak-bapak sekalian, jamaah pengajian, jamaah kajian secara online yang dirahmati Allah. Pertama-tama dan yang paling utama tentunya marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat dan karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita dapat kembali melaksanakan kajian rutin kita setiap malam Jumat. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah wasilah kita senantiasa terjaga, senantiasa diingatkan, senantiasa diberikan sebuah kesadaran. Harapannya kita bisa hidup menjalani kehidupan dengan dasar kesadaran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kesadaran bahwa kita ada yang menciptakan, kesadaran bahwa kita hidup itu punya tujuan, kesadaran bahwa hidup itu tidak selamanya. Seperti tadi telah disinggung oleh Pak Boman, wal akhiratu khairu wa abqa dalam surat Al-A'la, Kemudian di surat Ad-Duha, wal akhiratu khairul laka minal ula, dan kehidupan akhirat itu lebih baik dari kehidupan yang permulaan, yaitu dunia. Jadi harapannya mudah-mudahan dengan kita mengaji, dengan kita ngaji, ngaji itu aji artinya membaca, meliterasi tentang diri dan lingkungan di mana kita berada, sehingga mudah-mudahan kita menjadi sadar, Mudah-mudahan kita yang yang ikut di kajian ini bisa termasuk ke dalam kelompok manusia yang sudah tersadarkan, dan harapannya bisa menularkan kepada yang lain, Yang di SMP sudah hampir sebagian besar sudah ikut, kemudian yang di SD dengan adanya Pak Tri mudah-mudahan bisa menularkan, karena kebaikan itu kebaikan itu menjadi bernilai kalau itu disampaikan kepada orang lain. Balighu anni walau ayah. Sampaikan itu bisa dengan lisan, bisa dengan perbuatan, tauladan, atau juga mungkin dengan yang lain yang mampu bisa kita lakukan, Balighu itu, sampaikan itu tergantung dari kemampuan kita bisa lakukan apa. Yang pastinya kita harus memberikan sesuatu yang positif, yang baik kepada orang lain. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Dengan kita ikut kajian seperti ini, mudah-mudahan ada tambahan pertama untuk ke dalam kita selalu terjaga, saling mengingatkan tadi, kemudian keluarnya ada efek yang bisa dirasakan oleh orang lain. Kalau kita sudah berkeluarga, harapannya pasangan kita, anak istri kita merasakan manfaat, dari ngaji itu ternyata ada manfaatnya gitu. Jangan sampai ngaji dengan yang gak ngaji sama aja. Nah, itu yang harus yang nanti akan bermafsadat buat kita. Kita sudah mengaji tapi tidak ada perubahan dalam pola pikir, mindset kita tentang kehidupan ini. Tidak ada perubahan dalam perilaku, dalam sikap gitu. Itu yang Allah tegur dalam Al-Qur'an, kamu itu membaca Al-Qur'an, berhadapan dengan Al-Qur'an. Sholat. Jadi ada
diingatkan dalam Al-Quran, kabura an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kebencian Allah kepada orang-orang yang hanya bisa berbicara tapi tidak bisa mengerjakan. Ya. Jadi ayatnya jelas, kabura maktan. Allah sangat besar, sangat murka pada orang-orang yang bisa berbicara tapi tidak bisa melakukan apa yang dibicarakan, apa yang dikaji, apa yang dibahas dalam sebuah kajian. Harapannya kita secara bertahap, pelan-pelan, apa yang sudah kita kaji, meskipun belum banyak, tapi itu harapannya bisa menimbulkan pengaruh, ya, efek kepada diri kita pribadi maupun juga efek kepada orang-orang yang dekat di sekitar kita. Bapak ikhwan fillah rahimakumullah, jamaah pengajian rahmatullah, materi kita insyaallah akan kita melanjutkan pembahasan tentang akhir zaman yang kemarin sudah kita bahas tanda-tandanya dari akhir zaman itu seperti apa. Jadi luar biasa, dari hadis yang kemarin kita bahas ternyata sebagian besar itu sudah kita rasakan, ya, bukti dari hadis sabda dari Nabi kita yang agung Muhammad SAW ternyata terbukti saat ini kita merasakan, ya, bahwa kita berada dalam suasana yang terjepit, kita berada dalam kondisi yang, ya, di bawah kepemimpinan yang zalim, karena memang sesuai dengan fase kehidupan yang disabdakan Rasul, kita berada pada fase jabarin, ya, pada fase kediktatoran gitu, ya, di mana umat Islam itu berada pada masa itu. Nah, tinggal bagaimana kita bersikap, ya. Nah, sebelum kita bersikap, kita harus tahu dulu, ya, apa sebenarnya yang terjadi di saat ini gitu, ya. Makanya insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan tentang akhir zaman. Mudah-mudahan ini mengingatkan kita, seperti yang sampaikan Pak Buman tadi, mengingatkan kita supaya kita tidak lupa dengan akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Karena akhirat itulah yang paling baik dan paling kekal. Dunia ini hanya sementara, akhirat yang selama-lamanya. Nah, baik, kita lanjutkan. Ini sebelumnya suara saya cukup jelas, ya? Jelas, Pak. Jelas ya. Baik. Bisa kelihatan kabarnya? Bisa, Pak. Kelihatan, Pak. Belum ada, Pak. Tempat saya belum muncul, Pak. Pak Usep itu Tempat saya munculnya Mas Rofi, Pak. Pakai 2 akun Pak Usep itu. Nggak muncul, ya? Belum, Pak. Nggak ada. Tempat saya udah muncul, Pak. Nggak muncul. Tempat saya udah muncul, Pak. Tempat Pak Sinyal sini, muncul. Pak. Tempat saya nggak ada, Pak. Tempat saya juga nggak ada. Aku balik. Muncul kok, Pak. Gambarnya Pak Usep, Muncul. Pak. Hah?
muncul. Kalau saya baca kayak tanda kayak kebudukan ya Pak ya Pak. Paling ya kayak waktu itu. Tadi bisa Pak. Klik yang akun kedua punya Bapak itu muncul untuk presentasinya. Gimana? Akunnya diklik kan muncul. Nah, klik akun yang untuk bapak-bapak yang audien yang lain, klik akun yang kedua nanti akan muncul presentasi. Nah, muncul Pak, udah. Muncul. Muncul. Sip Pak, udah. Muncul Pak, muncul. Sudah muncul ya? Sudah Pak, sudah. Belum. Tempat saya nggak ada Pak. Hah? Adanya sampean Pak yang muncul. Klik di partisipan Oh, loh, iya? Pak. Klik di partisipan, lalu diklik yang akun yang kedua kata Pak Jen tadi. Klik partisipan. Pilih apa Pak? Titik 3. Jessica. Klik akun yang kedua. Titik partisipan. Kan ada presentasi itu. Klik partisipan. Oke, muncul Pak. Sudah muncul. Tanda-tanda akhir zaman. Ya. Ya berarti ini ya apa sinyalnya Bang ya? Bisa jadi Pak. Ya Pak, sinyalnya kadang kadang 4G Pak. Padahal HP-nya udah mahal ya. Udah 5 juta. Sinyalnya galau. Orangnya. Orangnya kalau HP-nya yang kurang bagus itu. tempat Pak ini Pak Jen, Ini aku harus Tempat saya normal. Pak Jen normal udah kok. enggak tampilannya nggak muncul. Muncul. Sinyalnya muncul bagus. Ini ada slide fotonya. Kotongin. Di saya ya nggak ada malah Pak. sudah Pak. Lanjut Pak. Terus makan sekali tapi ngelek bisa. Pak Wi segone mateng. Suaranya putus. Gak jelas ya. Ya nggak jelas suara itu orangnya. Kalau dari Pungkur semuanya jelas Pak, dari layarnya Semua jelas semua. Iya, jelas Pak. Kalau mungkin di situ jaringannya mungkin Pak. Kalau di sini semua jelas. Suaranya putus-putus Pak, gak jelas. Iya berarti sinyal berarti. F. Pindah metro makanya. Pindah metro pindah tuh. Bisa dilanjut ya? Bisa Pak. Bisa Pak. Oke. Ya. Baik. Jadi kemarin sudah kita bahas tentang ciri-ciri tanda-tanda fase yang keempat, yaitu fase kediktatoran, ya, di mana kita tinggal saat ini. Jadi secara atau berdasarkan hadis Nabi yang kemarin, bahwa tahapan kita berada pada tahapan ya, era
Jabarin ya, jadi fase kediktatoran ya, dimana kemarin pada akhirnya kita disampaikan pada bahwa saat ini kita sudah berada pada akhir ya, akhir dari dunia ini sebuah fakta yang bagaimanapun juga kita tidak bisa pungkiri ya. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha, kemarin ayatnya jelas, surat Al-Hajj ayat 7, wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha. Jadi as-sa'ah itu sebuah keniscayaan yang tidak mungkin kita untuk menolaknya. Teori apapun, argumentasi apapun ya silahkan saja gitu. Tapi waktu, masa, as-sa'ah itu tidak akan mungkin di cancel oleh Allah, karena itu sebuah keniscayaan. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Dan nantinya pada akhirnya Allah akan bangkitkan semua mereka yang sudah mendahului kita, dipanggil oleh Allah. Nah, untuk itu kita harus menyadari itu, dan supaya kita sadar ya berarti kita harus tahu tanda-tandanya, the sign ya. Makanya kita pada malam hari ini kita akan melanjutkan tanda-tanda hari akhir atau akhir zaman atau al-qiyamah. Tanda-tandanya belum kita berbicara tentang hari kiamatnya, baru tanda-tanda sudah dekatnya kita masuk ke hari kiamat. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa di akhir zaman itu ada 3 fitnah yang akan menghampiri kita ya. 3 macam fitnah akhir zaman. Yang pertama adalah fitnah al-ahlas, yaitu kekacauan yang disebabkan oleh adanya pengungsian dan perampasan harta serta nyawa. Ini sudah dialami oleh beberapa saudara kita yang ada di Rohingya, yang ada di Palestina, yang ada di Uighur. Mereka mengalami fitnah al-ahlas ini. Mereka terusir, kemudian hartanya dirampas, bahkan nyawa pun juga dirampas. Zaman yang dialami oleh umat Islam. Masih bisa ya? Bisa, lancar, Pak. Lancar ya? lancar. Yang lainnya bisa lihat ya link ininya ya. Bisa lancar. Ya, baik. Yang kedua adalah fitnah al-sarra, ya, yaitu kekacauan yang disebabkan oleh adanya perebutan sumber harta, kekacauan yang membuat musuh senang, atau kekacauan yang karena kebencian dan sakit hati disebabkan oleh perebutan dunia. Nah, ini mungkin kita bisa melihat bagaimana saat ini pun juga banyak terjadi fitnah atau yang menyebabkan kekacauan yang disebabkan oleh perebutan sumber ekonomi. Apa yang terjadi antara Cina dan Amerika saat ini pada intinya adalah persoalan harta ya, persoalan aset, persoalan kekayaan ya. Dan nanti kata Rasulullah di akhir zaman manusia akan saling berperang demi memperebutkan gunung emas yang ada di Efrat. Jadi nanti di dalam sebuah dijelaskan bahwa di akhir zaman mendekati kiamat nanti itu sungai Efrat itu mengering, dan di situ akan muncul gunung emas yang kemudian nanti akan menimbulkan peperangan antara blok barat dan blok timur gitu. Itu sudah diprediksikan gitu. Nah, ini namanya fitnah al-sarra kan gitu. Ya. Saling kekacauan disebabkan oleh adanya perebutan sumber harta. Di kita mungkin perebutan ladang ya. Kemudian
yang ketiga, fitnah akhir zaman adalah fitnah al-duhaima, yaitu kekacauan karena susahnya membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Fitnah ini akan menimpa semua orang yang terlibat dalam konflik. Jadi di akhir zaman kita akan kesulitan untuk menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Saya pernah sampaikan bahwa antara keimanan dan kemusyrikan, kekufuran itu sangatlah tipis. Jadi kita harus betul-betul hati-hati. Dan di akhir zaman itu akan semakin tidak jelas lagi antara yang benar dan yang batil, itu sangat tidak jelas. Seolah-olah itu benar padahal batil, seolah itu batil padahal itu benar. Karena kemarin kita jelaskan bahwa salah satu ciri dari era kediktatoran itu adalah pemimpin yang muncul itu memiliki para pejabat yang berusaha untuk mendukung status quo gitu. Sehingga kadang seorang hakim, seorang pejabat itu bisa menyalahkan yang benar, bahkan bisa membenarkan yang itu namanya fitnah al-duhaima gitu. Dan itu nanti ketiga fitnah ini akan menempa kita pada saat ini dan seterusnya. Nah, ciri-ciri dari tiga fitnah itu bisa disebutkan. Yang pertama adalah memudarnya ilmu syariat. Jadi akibat fitnah al-duhaima ini hukum-hukum syariat menjadi tidak jelas. Kita bisa lihat sekarang antara yang halal dan yang haram itu sekarang sudah mulai hampir tidak, kita harus betul-betul harus hati-hati. Ini yang kita konsumsi itu halal apa haram gitu. Kadang yang halal dibuat haram, yang haram dibuat halal gitu. Seperti yang saya sampaikan, hampir-hampir saja kita mendapatkan musibah bencana dengan dihalalkannya, dilegalkannya minuman keras yang jelas-jelas diharamkan oleh syariat gitu. Nah, di akhir zaman itu ditandai dengan semakin mudarnya ilmu syariat. Kemudian yang kedua, merebaknya kesyirikan, merebaknya bid'ah, merebaknya aliran-aliran sesat. Saat ini kita melihat begitu banyak ya kemusyrikan terjadi, begitu banyak penyimpangan dari syariat, bid'ah, dan begitu banyak pemikiran-pemikiran kelompok-kelompok aliran yang itu sangat bertentangan dengan syariat Islam ya. Dan itu dilegalkan ya. Atau kalaupun juga dilakukan tindakan, bahasanya pembinaan gitu, dibina, bukan dihapuskan gitu. Contoh Ahmadiyah, kemudian Syiah ya, itu dilegalkan gitu. Kemudian yang ketiga, kemaksiatan merajalela. Apakah itu sifatnya perzinahan, LGBT, seks bebas dan lain-lain, ini semakin merajalela. Kita bisa melihat ya, yang tampak ataupun mungkin yang masih malu-malu, tapi sudah itu mulai tampak dengan cukup jelas gitu. Kemudian yang keempat, amal soleh semakin berkurang ya. Orang malas untuk datang ke masjid, malas untuk melaksanakan sholat berjamaah, malas berbuat baik, menolong sesama gitu. Jadi semakin berkurang orang-orang yang soleh, orang-orang yang mau beramal amal soleh. Kemudian yang kelima, hilangnya amanah, susah mencari orang-orang yang bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang keenam, al-wahn, ini penyakit akhir zaman. Al-wahn itu hubbu dunia wa karahiyatul maut. Kemudian yang ketujuh, pembunuhan meningkat. Jadi kata Rasulullah, taqumus sa'ah, tidak akan terjadi as-sa'ah, hari kiamat, sampai terjadi atau meningkatnya pembunuhan, terjadinya pembunuhan yang merajalela. Kemudian kelaparan, kemiskinan, permusuhan, itu tanda-tanda dari akhir zaman yang sebenarnya masih banyak tanda-tanda yang lainnya. Kemudian, nah ini tanda-tanda yang tadi disebutkan, merebaknya perzinahan, kemudian
tersebarnya kebodohan, dicabutnya ilmu, tanda-tanda hari kiamat, ya, dicabutnya ilmu, tersebarnya kebodohan, banyaknya yang minum khamar, maraknya perzinahan yang terang-terangan, kemudian banyak terjadi gempa bumi. Ini dijelaskan bahwa salah satu ciri tanda-tanda akhir zaman adalah banyak terjadi gempa bumi. Ya, ini di kita memprediksi di tahun 2021 ke depan itu akan banyak terjadi peristiwa-peristiwa gempa bumi terjadi, baik yang skalanya kecil maupun yang besar. Kemudian ciri yang lain, hilangnya ilmu itu ditandai dengan banyaknya wafat para ulama. Kita beberapa saat ke belakang kita banyak ditinggalkan oleh para ulama-ulama yang besar, ya, Salih Zaber, kemudian yang terakhir kemarin juga ada ulama besar yang meninggal, yang wafat. Kemudian ciri yang lainnya, zaman akan saling mendekat, dicabutnya ilmu, munculnya berbagai fitnah, ujian meletakkan kerakusan, dan banyaknya pertumpahan darah. Ini salah satu ciri-ciri dari akhir zaman. Kemudian kemarau tadi, keringan. Jadi pernah saya sampaikan kemarin, salah satu tanda akan munculnya Al-Masih Ad-Dajjal adalah ditandai dengan terjadinya kekeringan yang berturut-turut selama 3 tahun. Ya. Nah, kalau yang disebutkan sebelumnya adalah tanda-tanda akhir zaman itu menunjukkan kepada kiamat kecil yang dulu pernah sampaikan oleh Pak Denny pada minggu yang lalu, ya, itu kiamat kecil. Nah, kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahwa salah satu tanda kiamat besar adalah apabila muncul 10 peristiwa besar, ya. Dari hadis dari sahabat Huzaifah bin Asid Al-Ghifari dijelaskan bahwa ada 10 tanda semakin dekatnya kepada kiamat yang besar, ya. Ini menurut dari hadis itu, menurut seorang ulama yang sudah tidak asing lagi, yang beliau selalu menyampaikan masalah-masalah hari akhir, itu Ustaz Zulkifli Muhammad Ali MA atau Uzma sering disebut. Ada 10 tanda besar menjelang hari kiamat. Itu tanda-tandanya adalah bumi gelap gulita selama 40 hari 40 malam. Kemudian munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, kemudian munculnya Ya'juj dan Ma'juj, matahari terbit dari barat hanya terjadi dalam sekali. Kemudian dari perut bumi keluar binatang yang dapat berbicara, ada batul ard. Kemudian angin akan bertiup angin yang lembut, sejuk, berbau kasturi. Semua umat yang beriman akan diwafatkan setelah terkena oleh angin yang lembut tadi. Kemudian yang ke-8, terjadi 3 kali gempa bumi yang besar, ya. Sementara ini terjadi gempa-gempa yang masih skalanya kecil. Nanti di menjelang terjadinya kiamat kubro, itu gempa yang terjadi adalah gempa yang cukup besar 3 kali berturut-turut. Kemudian pada akhirnya gempa bumi besar terjadi di semenanjung Arab. Dan kemudian terakhir, ciri yang terakhir, tanda yang terakhir dari hari kiamat itu akan terjadi adalah api keluar dari negeri Yaman. Nah, ini dasar hadisnya dari sahabat Huzaifah bin Asid Al-Ghifari. Nah, insya Allah kita akan bahas satu persatu tanda-tanda besar menjelang hari kiamat. Kalau tanda-tanda kecil sudah banyak terjadi saat ini, itu yang harus kita antisipasi, hati-hati seperti sampaikan Pak Buman tadi. Nah, sebagai untuk kita menjaga diri, maka kita pun juga harus paham akan tanda-tanda besar yang menjelang terjadinya hari kiamat. Yang pertama adalah tanda kiamat besar yang pertama, yang satu adalah ad-dukhan, ya, atau kabut hitam selama 40 hari 40 malam. Ini dijelaskan dalam Al-Qur'an, fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Ya, maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang
yang nyata. Jadi nanti atau salah satu tanda pertama kiamat itu akan dekat, ya, itu akan terjadinya kabut hitam yang pekat selama 40 hari 40 malam. Dijelaskan dalam kitab tanda-tanda zikir akhir zaman, ya, dijelaskan bahwa kabut hitam selama 40 hari 40 malam ini disebabkan oleh terjadinya tumburan, ya, meteor yang menimpa planet bumi sehingga menyebabkan terjadinya kabut asap, ya, kabut hitam, ya. Dan kemudian kabut itu menutupi planet bumi selama 40 hari 40 malam sehingga kita akan mengalami gelap gulita, matahari tidak mengeluarkan sinarnya atau bersinar tapi tertutupi oleh kabut tersebut selama 40 hari 40 malam. Ad-Dukhan disebut dengan Ad-Dukhan. Pada saat itu keadaan manusia akan berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Bagi mereka yang beriman, asap dukhan hanya menimbulkan gejala seperti orang yang pilek biasa, flu biasa. Nah, ini makanya ada mengatakan bahwa virus corona ini diantaranya adalah salah satu petanda dari aktivitas dukhan ini gitu. Tapi ini belum masih perlu dibuktikan secara ilmiah. Tapi yang pastinya kalau ad-dukhan yang sebenarnya maksudkan sebagai tanda-tanda akhir zaman itu adalah tanda-tanda kiamat itu adalah yang disebabkan oleh adanya benturan, ya, antara planet bumi dengan meteor tadi. Ya. Dan gejala yang ditimbulkan itu adalah kalau bagi orang beriman itu seperti orang yang sedang pilek saja, gitu ya. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang mana beliau mengatakan yakhruju dukhanu fa yakhudul mu'minu kahayati zakmatu wa yadkhulu fi masamil kafir wal munafiq hatta yakun karrasil hanid. Akan keluar dukhan, lalu orang mukmin terkena imbasnya hingga seperti orang pilek. Lalu asap ini masuk ke telinga orang-orang kafir dan munafik sehingga kepala mereka seperti kepala hewan panggang. Ini penjelasan dari Imam At-Tabari dalam tafsirnya terhadap ayat Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Ya. Jadi kalau kepada orang-orang yang beriman itu seperti orang yang pilek, maka kepada orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang kafir itu munafik. Namun lain halnya dengan mereka yang kafir dan munafik. Tubuh dan kepala mereka akan merasakan panas hingga kulit-kulitnya meleleh. Sama persis seperti bekas perisai yang dipukul hingga menimbulkan bekas. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah SAW menjelaskan ciri-ciri tentaranya Dajjal itu seperti yang diriwayatkan Imam Ahmad, di mana Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan keluar di bumi bagian timur yang disebut Khurasan. Ia diikuti oleh beberapa kaumnya yang wajah mereka seperti perisai yang dipukuli. Jadi Rasulullah menjelaskan dalam hadis ini bahwa nanti Dajjal itu akan datang dari bumi bagian timur yang disebut Khurasan. Khurasan itu daerah di sekitaran Iran, ya. Nah, nanti Dajjal itu akan diikuti oleh beberapa kaum yang wajahnya seperti perisai yang dipukuli. Nah, kenapa seperti wajahnya? Karena itu efek dari ad-dukhan tadi, gitu. Ya, di mana ad-dukhan itu kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik akan menyebabkan kulitnya meleleh, kemudian wajahnya itu kulit wajahnya meleleh sehingga seperti terkesan wajahnya itu rata,
ya seperti bekas seperti ada perisainya gitu. Jadi rata, tidak kelihatan antara mata ya kemudian hidungnya, jadi semuanya terkesan seperti perisai yang dipukuli gitu ya, bonyok mungkin begitu gambarannya. Seperti kalau kita lihat film-film tentang makhluk-makhluk itu seperti itulah kira-kira nanti ya para tentaranya dari Al-Masih Ad-Dajjal. Bapak jamaah yang dirahmati Allah, jadi itu tanda yang pertama, yaitu bahwa kiamat besar ya, al-qiyamah al-kubro itu ditandai oleh ad-dukhon tadi ya. Dan ad-dukhon itu kenapa muncul sekali lagi, itu disebabkan oleh adanya tumburan antara planet bumi dengan meteor atau bumi itu ditabrak oleh meteor yang kemudian menyebabkan terjadinya ledakan yang besar. Nah, ledakan itulah yang memunculkan kabut asap yang tebal dan menutupi planet bumi selama 40 hari 40 malam, sehingga kita dalam keadaan gelap ya, gulita. Dijelaskan pula bahwa akibat dari tabrakan itu, maka terjadi gelombang elektromagnetik yang cukup besar. Mungkin Pak Budi yang paham, yang menyebabkan semua teknologi kemajuan modern yang selama ini ditemukan saat ini itu pada saat itu akan menjadi tidak berfungsi ya. Teknologi yang super canggih-canggih itu akibat benturan ini menjadi tidak berfungsi, sehingga kita kembali kepada masa dulu tanpa teknologi. Alatnya, medianya ada, tapi sudah tidak bisa lagi dimanfaatkan, difungsikan seperti biasa. Kita punya handphone yang bagus, yang mahal, saat ini kita bangga, tapi nanti pada masa itu ini tidak ada manfaatnya gitu. Karena semua tidak bisa dipergunakan dengan seperti sekarang ini gitu. Nah, itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua ini yang ditunggu-tunggu kemarin, yaitu tanda kiamat besar yang kedua berdasarkan hadis tadi, yaitu munculnya Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi Al-Masih Ad-Dajjal ini muncul ditandai oleh terjadinya kemarau yang panjang selama 3 tahun berturut-turut. Jadi akibat dari ad-dukhon itu yang menimbulkan kegelapan selama 40 malam, kemudian setelah itu diikuti berturut-turut itu bumi atau kita saatnya itu nanti akan mengalami kekeringan selama 3 tahun berturut-turut. 40 hari kita berada dalam kegelapan ya, kita tidak bisa melihat apa-apa. Kemudian selesai ad-dukhon itu, terus kita akan mengalami fase yang berikutnya yang luar biasa menguras kesabaran kita, adalah kita akan mengalami 3 tahun kekeringan yang berturut-turut ya. Jadi kemunculan Dajjal itu ditandai oleh terjadinya kekeringan selama 3 tahun berturut-turut. Pada tahun pertama Allah merintahkan langit untuk tidak menurunkan sepertiga hujannya ya, memerintahkan bumi untuk tidak menumbuhkan sepertiga tumbuhannya. Tahun pertama. Tahun ketiga, tahun kedua 2/3-nya hujan tidak turun, tumbuhan tidak tumbuh. Tahun yang ketiga 100% hujan tidak turun, kemudian tumbuhan pun tidak tumbuh, sehingga tidak ada binatang melata pun yang bisa hidup. Ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang cukup panjang. Ini hadisnya hadis riwayat Ibnu Majah
Ibnu Huzaimah Al-Hakim sahih, disahihkan oleh para ulama. Sebelum keluarnya Dajjal akan didahului dengan musim kemarau yang berkepanjangan selama 3 tahun berturut-turut. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya sebelum keluarnya Dajjal adalah tempo waktu 3 tahun yang sangat sulit, di mana pada waktu itu manusia akan ditimpa kelaparan yang sangat. Allah merintahkan kepada langit pada tahun pertama darinya untuk menahan sepertiga dari hujan, dan memerintahkan kepada bumi untuk menahan sepertiga dari tanaman. Kemudian Allah merintahkan kepada langit pada tahun kedua darinya agar menahan 2/3 dari hujannya, dan merintahkan bumi untuk menahan 2/3 dari tanamannya. Kemudian pada tahun ketiga darinya Allah merintahkan kepada langit untuk menahan semua air hujannya, lalu ia tidak meneteskan setitik pun, dan merintahkan kepada bumi agar menahan seluruh tanamannya. Maka setelah itu tidak tumbuh satu tanaman hijau pun, dan semua binatang yang berkuku akan mati kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bertanya, dengan apa manusia akan hidup pada hari itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, tahlil, takbir, tasbih, dan tahmid akan sama artinya bagi mereka dengan makanan. Jadi Rasulullah, selama 3 tahun ini, puncaknya tahun yang ketiga, kita tidak akan mendapati tanaman, tidak akan mendapati makanan otomatis, tidak akan mendapati air. Makanya ketika tanya Rasulullah, terus kami makannya pakai apa? Maka Rasul menjawab, makanannya orang-orang yang beriman saat itu nanti adalah tahlil, takbir, tasmih, dan tahmid. Itulah makanannya orang-orang yang beriman. Jadi itulah kenapa kita harus dari sekarang harus banyak-banyak tirakat, banyak-banyak mengurangi makanan, banyak-banyak berpuasa, ya, banyak-banyak berzikir. Itu untuk mempersiapkan diri kita untuk menghadapi masa itu. Sekali lagi, ada sebagian orang yang menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang sifatnya imajinasi, hayalan, nggak mungkin kan gitu, nggak terjadi. Tapi tadi sudah tegaskan di awal, wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha. Allah jelaskan bahwa ini sesuatu yang pasti, tidak ada keraguan. Ya, mungkin bagi mereka yang tidak ada iman dalam dadanya, dalam hatinya, mungkin ada perasaan apa iya gitu ya. Apakah mungkin zaman yang sudah modern, sudah maju sekarang ini tiba-tiba akan kembali ya ke masa lalu seperti masa lalu? Apakah iya gitu. Nah, ini ujian bagi keimanan. Nah, mereka yang sudah memiliki kesadaran yang tiga yang sudah kita bahas, kesadaran tentang proses penciptaan, kesadaran tentang kehidupan, kesadaran tentang kematian, ini pastinya harus meyakini bahwa pada saatnya nanti kalau Allah masih menghendaki kita hidup di dunia ini, pasti akan mengalami masa-masa itu. Oleh karena itu kita harus betul-betul persiapkan diri dengan semaksimal mungkin, mempersiapkan diri kita, keluarga kita, anak istri kita, ya, agar mereka siap untuk menghadapi masa-masa yang sangat sulit nanti. Bapak jamaah pengajian yang dirahmati Allah, masih bisa dengar? Masih Pak. Masih Pak. Iya Pak. Ya. Pasti Pak. Jadi ini salah satu misi mereka untuk proses pengkondisian saat ini, entah masih apa enggak, ada film tentang Dajjal. Ya, Dajjal The Greatest Fitnah. Ini ada filmnya ini. Jadi kisah tentang Dajjal, ada filmnya yang dibuat oleh Hollywood. Menurut para ahli, para ulama, ini sebenarnya sebuah tanda bahwa misi mereka adalah pengkondisian bahasanya. Ya, jadi diperkenalkan ya. Kita mulai dikenalkan tentang sosok yang namanya Dajjal ini. Jadi dulu pernah viral di media sosial
tagar tentang Dajjal ya. Jadi itu semua adalah sebuah sudah menjadi sebuah skenario besar dari anak buahnya, mungkin para pengikut Dajjal yang sudah mendapatkan instruksi secara langsung ya, secara rahasia dari sana untuk melakukan sebuah prakondisi akan kedatangan dari mereka. Jadi mungkin Bapak yang ini bisa cari filmnya apakah masih ada atau tidak, film tentang Dajjal ini kritis atau sudah launching atau belum. Tapi ini sudah termasuk film yang baru ya. Apakah sudah launching atau belum, saya belum tahu. Siapakah Dajjal itu? Yang pasti Dajjal itu adalah manusia biasa seperti kita, manusia biasa seperti kita. Jadi apa yang dulu pernah kita bahas, pernah kita diterima oleh guru-guru ngaji kita dulu, bahwa Dajjal itu bertubuh besar ya, kakinya kalau turun ke lautan itu dalamnya hanya sebetis gitu kan. Nah itu Israiliyat, artinya informasi yang tidak benar. Yang pasti Dajjal adalah manusia biasa, hanya dia memiliki beberapa ciri ya, yang matanya itu tertutup oleh kulit, matanya itu tertutup, yang sebelah kanan tertutup oleh kelopak yang turun disebabkan oleh adukon tadi ya. Jadi matanya yang sebelah kanan hampir keluar, kemudian tertutup oleh kulit kelopak mata bagian atasnya yang seperti meleleh begitu ya. Hadisnya, wa anna dajjal au a'waru mamsuhul aini baina ainaihi maktubun kafirun yaqra'uhu kullu mu'min katibin wa ghair katib. Dan sesungguhnya Dajjal itu bermata satu, sebelah matanya tidak nampak, di antara kedua matanya tertulis kafir, yang terbaca oleh setiap mukmin yang mengerti baca tulis maupun tidak. Jadi akibat dari ad-dukhon itu, matanya yang semula buta sebelah itu semakin membesar, yang sebelah kanannya itu, kemudian tertutup oleh kelopak matanya yang meleleh akibat dukhon. Kemudian akibat dukhon juga para ulama tertulis di dahinya antara dua matanya itu tulisan kafaro, kafir, yang ini bisa dibaca oleh orang-orang yang beriman. Meskipun dia bisa baca Arab ataupun tidak, dia akan tampak. Kalau dia beriman, dia bisa melihat tulisan itu. Kalau dia nggak beriman, dia nggak bisa membaca tulisan itu. Tapi kalau dia mukmin, dia bisa baca ataupun tidak, maka dia bisa melihat tulisan kafaro atau kafir di dahi ya, antara kedua mata dari si Dajjal tadi. Kemudian Dajjal itu adalah fitnah terbesar manusia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ahbatallahu ilal ard mundu khalaqa Adam ila an taquma sa'ah fitnatan a'zama min fitnatid Dajjal. Rawahu Tabrani. Allah tidak menurunkan ke muka bumi sejak penciptaan Adam alaihissalam hingga hari kiamat fitnah yang lebih besar, fitnah yang lebih dahsyat kecuali fitnah Dajjal. Jadi menurut Rasulullah dalam hadis ini, fitnah Dajjal itu adalah fitnah yang terbesar yang pernah Allah ciptakan di akhir zaman ini. Kemudian juga ditegaskan oleh Rasulullah bahwa setiap para nabi itu
memperingatkan tentang Dajjal ini. Jadi setiap nabi itu semuanya mengingatkan tentang fitnah Dajjal ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma bu'itsa nabiyyun illa anzar ummatahu al-a'wara al-kadzdzab ala innahu a'waru wa inna rabbakum laisa bi'a'wara wa inna baina 'ainaihi maktubun kafirun. Rawahul Bukhari. Tidak seorang nabi pun melainkan telah memperingatkan kaumnya akan makhluk yang bermata buta sebelah lagi pendusta, yaitu Ad-Dajjal. Ketahuilah, sesungguhnya ia buta sebelah matanya, sedang Rob kalian tidak buta sebelah mata. Di antara kedua matanya tertulis kafir. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadis 6598. Di sini ada kalimat sedang Rob kalian tidak buta sebelah matanya. Kenapa? Karena nanti di akhir di munculnya Dajjal ini, Dajjal nanti akan mengaku sebagai Tuhan pada akhirnya nanti. Ketika banyak manusia yang tunduk patuh untuk kemudian mau menjadi pengikut Dajjal, maka Dajjal pada akhirnya mengaku sebagai Tuhan. Karena Allah takdirkan Dajjal memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia. Dia bisa menghidupkan orang yang mati, dia bisa menurunkan hujan, dia bisa menghidupkan benda-benda yang dia buat, ya. Jadi misalkan dia membuat burung dari tanah liat, kemudian dia bilang hidup, maka si patung burung itu hidup kemudian terbang, gitu. Ya. Dia bisa menghilang, dia bisa berpindah tempat dengan cepat, gitu. Ya. Dia bisa mengendalikan awan. Nah, itu kelebihan yang makanya tadi disebutkan salah satu ciri akhir zaman itu adalah semakin merebaknya kemusyrikan, semakin merebaknya kesesatan, semakin merebaknya bid'ah, ya, aliran sesat, ya. Ini karena puncaknya nanti Dajjal akan berbuat seperti itu, gitu. Dia akan menyesatkan, dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang sekarang ini kita anggap sesuatu yang luar biasa, wah, gitu, hebat, bisa menghilang, bisa terbang, bisa ini, itu sesuatu yang muskil yang nanti Dajjal itu akan lakukan, gitu. Ya. Kita tahu ada manusia terbang, Superman, gitu kan. Nanti Dajjal bisa lakukan itu, gitu. Ya. Bisa menghilang. Kita lihat film-film yang orang bisa menghilang. Nanti Dajjal bisa lakukan itu, dia bisa menghilang. Ya, sampai pada menghidupkan orang yang sudah mati, menghidupkan benda-benda mati, gitu. Terus sekarang pertanyaannya adalah, sekarang Dajjal di mana, gitu. Ya, Bapak sekalian, pertanyaannya adalah sekarang saat ini Dajjal di mana saat ini? Rasulullah menjelaskan. Ya, anna Rasulullah SAW akharal isya al-akhirah zata lailatin thumma kharaja faqala innahu habasani hadisun kana yuhadisunihi Tamim ad-Dari an rajulin kana fi jaziratin min jazairil bahri, Sunan Abi Daud. Suatu malam Rasulullah SAW mengakhirkan sholat isya-nya. Kemudian beliau keluar selain bersabda, sesungguhnya aku tertahan oleh perbincangan Tamim ad-Dari mengenai seorang lelaki yang berada di tengah sebuah pulau kecil dari gugusan pulau-pulau. Jadi hadis ini menjelaskan Rasulullah pernah melaksanakan sholat isya itu di akhir waktu. Kenapa? Karena dia saking asiknya menerima laporan dari sahabat Rasulullah yang baru saja pulang dari perdagangan, ya, yaitu sahabat Tamim ad-Dari. Dia habis melakukan perdagangan lewat lautan, kemudian dia tersesat di sebuah pulau kecil dari gugusan pulau.
fa'ataituhu fa'idha rajulun yajurru sa'rahu musalsilun fil aglalin yang fi ma baina sama wal ard faqultu man anta qala anna ad-dajjal kharaja nabiyul ummiyina ba'du qultu na'am qala ata'uhu am asahu qultu bal ata'uhu qala dzaka khairul lahum. Sunan Abu Daud. Maka aku pun mendatanginya. Jadi si Tamim Ad-Dari tadi menjelaskan bahwa di pulau itu dia mendapati ada seekor binatang yang bernama Ajasasah. Nah, binatangnya itu yang berbulu sangat lebat, sehingga kata si Tamim tadi itu, sahabat tadi itu menjelaskan bahwa saya tidak bisa membedakan antara mana bagian depan dan bagian belakangnya karena saking tebalnya bulunya. Kemudian itu mengatakan bahwa di rumah di sana itu tengah pulau itu ada seorang laki yang menunggu kamu katanya. Maka aku pun mendatanginya. Ternyata di sana ada seorang laki berambut panjang yang terikat rantai yang tingginya antara langit dan bumi. Maka aku bertanya kepadanya, siapakah kamu? Ia menjawab, akulah Dajjal. Dajjal tadi berkata, apakah seorang nabi yang buta huruf telah diutus saat ini? Aku menjawab, iya, sudah. Ia bertanya lagi, apakah manusia mematuhinya atau mengingkarinya? Aku menjawab, mereka mematuhinya. Ia berkata, itulah yang lebih baik untuk mereka. Nah, menurut hadis ini ternyata di zaman Rasulullah sendiri pun itu sudah ada ya, itu sudah teridentifikasi tentang keberadaan dari si Dajjal tadi ya, di mana seorang sahabat yaitu Tamim Ad-Dari, dan ini menjadi hadis yang pokok dalam membahas tentang Dajjal dalam kitab hadis, kitab Bukhari dan Muslim. Hadis dari Tamim Ad-Dari ini yang menunjukkan bahwa memang ada salah satu seorang sahabat yaitu Tamim Ad-Dari yang sudah pernah bertemu dengan Dajjal ini. Tapi si Tamim ini pun juga tidak bisa menjelaskan pulaunya itu berada di sebelah mana gitu ya. Ini pun mungkin menjadi sebuah rahasia, sebuah ibroh yang Allah buat ya, sehingga meskipun sahabat Tamim bisa bertemu langsung dengan yang namanya Dajjal tadi, tapi tidak bisa dipastikan tentang keberadaannya itu di pulau yang mana ya, di daerah apa, itu tidak disebutkan. Si Tamim pun tidak bisa menjelaskan keberadaan dari pulau tersebut itu. Dan sekarang pun menjadi sebuah khilafiyah tentang di mana Dajjal saat ini berada, di pulau mana ya. Meskipun ada menyebutkan namanya Pulau Socotra, itu di sekitaran di mana itu ada namanya Pulau Socotra, saya lupa tempat posisinya katanya di situ, tapi tidak ada yang pasti di mana. Yang pasti nanti Dajjal muncul seperti disebutkan dari hadis tadi dari bagian timur dunia, dari sebuah tempat namanya Khurasan, dan Khurasan itu betul adanya di negara Iran. Itu mungkin dari sana itulah. Khurasan Iran. Bapak jamaah pengajian Allah, saya lupa mengatakan waktu, sudah hampir jam 10. Nah, ini bagaimana, apakah cukupkan dulu sampai pada kapan waktu munculnya Dajjal? Yang jelas di sini dijelaskan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yakhrujud dajjal hatta yazhalan nasu an dzikrihi wa hatta tatrukal a'immatu dzikrahu alal manabir. Dajjal tidak akan muncul sehingga manusia melupakannya dan para imam meninggalkan untuk mengingatnya di atas mimbar-mimbar.
Jadi ketika orang-orang kafir, orang munafik itu mempersiapkan kedatangan mereka dan kedatangan Dajjal ini, sebaliknya orang-orang yang beriman itu melupakannya, ya, tidak membahasnya, tidak mengingatkannya. Padahal setiap nabi itu mengingatkan umatnya tentang Dajjal ini. Ketika umat Islam atau orang-orang yang beriman lupa tentang pembahasan tentang Dajjal ini, maka justru itulah masanya, saatnya ketika si Dajjal ini datang. Ya, jadi kebalikan, ketika orang kafir itu mempersiapkan, ya, mempersiapkan masa yang tepat untuk munculnya Dajjal, datangnya Dajjal, kita malah melupakannya. Makanya dengan kita mengkaji, mempelajari tentang akhir zaman ini, maksudnya bukan kita menjadi pesimis tentang kehidupan ini, tapi justru sebaliknya memotivasi kita untuk, ya, kita harus paham dengan keadaan gitu. Jangan sampai terjebak oleh keadaan zaman saat ini yang seolah-olah sudah sudah modern, sudah maju, tapi sebenarnya pada akhirnya nanti kita akan kembali pada masa-masa di mana kekuatan otot, ya, itulah yang akan menentukan, gitu. Fisik yang menentukan kita bisa eksis atau tidak, ya, karena fitnah Dajjal itu diantaranya adalah itu, gitu, ya, tentang mengkampanyekan tentang kekuatan otot, kekuatan fisik, karena emang itulah nantinya seperti itu yang akan terjadi, gitu, ya. Jadi kata Rasulullah dalam hadis ini, Dajjal tidak akan muncul ketika manusia, maksudnya manusia adalah orang yang beriman itu lupa, dan para imam pun tidak pernah menyinggungnya di mimbar-mimbar gitu. Nah, harapannya dengan kita bahas ini, ya, ini sekali lagi mengingatkan kita untuk mari kita persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Nah, apa yang harus kita persiapkan? Ya, tentunya mungkin kita akan sambung di pertemuan yang akan datang, karena waktu sudah jam 9:49 atau 50 menit. Mungkin sebentar demikian, ya, Bapak sekalian. Saya kembalikan dulu ke Pak Ropi. Jadi kita sudah membahas dari 10 tanda kiamat besar, 2, yang pertama Ad-Dukhan tadi, kemudian yang kedua ini baru juga belum semua juga tentang Al-Masih Ad-Dajjal, ya, baru kapan muncul Dajjal, belum nanti Dajjal itu ngapain, kemudian siapa aja yang jadi pengikutnya, gitu kan. Terus bagaimana, atau apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak terhindar dari fitnah Dajjal, ya. Jadi insya Allah minggu depan kita akan bahas tentang Dajjal itu ngapain dia, fitnah apa yang dibuat oleh Dajjal, kemudian siapa pengikutnya, dan apa yang harus kita lakukan supaya kita terhindar dari fitnah Dajjal. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mengingat waktu yang mau mendekati jam 10, langsung aja Pak ya, bertanya jawab mungkin. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan pada Bapak. Saya Pak, Ropi saya Pak. Oh ya, monggo Bapak Bayu. Jadi gini Pak Ustaz, adakah kaitannya antara Masjidil Aqsa yang selalu menjadi bahan rebutan kaum muslimin dengan Zionis itu dengan kehadiran Dajjal Pak? Itu yang masih dari buku-buku yang saya baca itu saya masih belum maksud dengan itu, nyambungnya gimana gitu Pak, antara Masjidil Aqsa yang diperebutkan itu dengan kehadiran Dajjal itu ada kaitannya nggak, kaitannya di mana? Nah, itu aja Pak. Masjidil Aqsa ya? Iya Pak.
Ya, eh, ya terkait dengan Masjid Aqsa itu eh, secara global itu kan Aqsa itu bagian dari Palestina ya. Palestina itu merupakan bagian dari apa namanya Syam ya, daerah Syam, Jazirah. Namanya daerah Syam itu di situ ada Palestina, kemudian Suriah, ya, Lebanon, dan sekitarnya Israel juga, ya, Yaman. Nah itu daerah Syam gitu. Daerah Syam inilah daerah yang nantinya menjadi pusat, ya, pusat pertikaian atau puncak ya, puncak peristiwa akhir zaman itu di Syam itu, ya. mulai dari nasisnya Imam Mahdi di situ, kemudian turunnya Nabi Isa di situ, kemudian ada sebuah pintu di Palestina itu namanya pintu Lut ya, disitulah terbunuhnya Dajjal. Jadi itu keterangannya cukup jelas gitu. Dan saya yakin dengan pasti dengan yakinnya bahwa orang-orang Yahudi pun paham itu gitu, tahu itu, sehingga kenapa mereka sangat ini berusaha untuk memperebutkan untuk menguasai Palestina, karena itu yang nantinya di situ puncaknya gitu, peristiwa zaman itu puncaknya di situ gitu, di Palestina dan sekitarnya gitu ya. Sehingga kalau kita lihat berita terakhir itu tadi apa itu ya, jadi si pendeta terbesar Yahudi itu sudah mempersiapkan pintu masuk atau pintu keluarnya si Dajjal tadi dengan berlogokan apa itu tiga ini ya, tiga apa namanya, tiga tanduk itu ya, terpenggal ya situ. Kemudian sudah menunggu babi yang siap akan disembelih itu. Jadi mereka sudah mempersiapkan tadi. Jadi sebenarnya kita itu sudah kalah cukup jauh ya langkahnya dengan mereka gitu. Itu walau alam, apakah kita yang nggak tahu itu kan, mungkin sisi lain orang-orang ya Islam yang mungkin sudah mempersiapkan situ, itu sudah mempersiapkan juga. Contoh misalkan kemarin tahun 2019 pernah ada kunjungan dari Afghanistan ke Indonesia secara mendadak gitu kan. Nah itu ada sebagian para ahli yang memprediksikan bahwa mereka sudah mulai melirik ke Indonesia, karena memang menurut para pengamat itu Indonesia itu akan punya peran, umat Islam Indonesia akan punya peran yang cukup penting dalam proses akhir zaman itu gitu. Sehingga tokoh-tokoh mujahid itu berkunjung ke Indonesia, kemudian menemui Pak Yusuf Kala waktu itu, kita masih wakilnya masih Yusuf Kala waktu itu, kayak sih seperti ke situ gitu. Jadi kaitannya Masjid Aqsa itu apa, secara langsungnya memang tidak ada, tapi kaitannya ada dengan Jazirah, dengan negeri Syam secara umum, karena di negeri Syam itulah nanti akan menjadi pusat dari puncaknya Al-Malhamah Al-Kubro namanya, perang dunia ketiga, keempat bahkan ya, perang dunia keempat ya, karena sebelum Al-Malhamah ada perang dunia ketiga. Nah kemudian setelah itu ada puncaknya Al-Malhamah Al-Kubro, itulah antara pasukan Imam Mahdi melawan Dajjal. Kemudian kita terkalah ya, kemudian terpuruk di sebuah bukit di Syam itu. Nah di pagi hari menjelang salat subuh itulah kemudian Allah turunkan Nabi Isa. Menjelang subuh Allah turunkan Nabi Isa, kemudian
kita umat Islam waktu itu yang berada pada pasukan yang Mahdi itu melaksanakan sholat subuh berjamaah, diimami oleh Imam Mahdi, makmumnya ada Nabi Isa di belakangnya, dan pasukan umat Islam yang bersama dengan yang Mahdi itu. Nah, kemudian tiba-tiba pintu gerbang ini didobrak oleh Dajjal dan pasukannya. Nah, begitu Dajjal melihat Nabi Isa, dia kaget karena Dajjal tahu bahwa yang akan membunuh dia adalah Nabi Isa. Makanya begitu melihat Nabi Isa, dia langsung pergi cepat kilat sampai ke sebuah pintu di belahan Palestina juga, namanya pintu Lut namanya. Ya, setelah kemudian dia pergi ke situ, ternyata di situ Nabi Isa udah datang duluan. Langsung kemudian ditusuk dengan tombak yang sudah dipersiapkan dibawa oleh Nabi Isa dari surga itu. Dari waktu itu dia turun, akhirnya Dajjal mati kan gitu. Jadi selain Nabi Isa tidak ada yang bisa membunuh Dajjal, bahkan termasuk Imam Mahdi sendiri pun gitu. Nah, yang termasuk menjanjikan yang bisa membunuh Dajjal hanya Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau pertanyaannya apa kaitan Palestina Masjid Aqsa yang saya perebutkan, kalau saya melihat Aqsa itu hanya sekedar kamuflasenya aja. Ya, Aqsanya itu kamuflasenya, tapi sebenarnya yang diincar oleh si Yahudi adalah daerah di bawah di sekitaran Palestina, sekitaran Masjid Aqsa dan sekitarnya itulah, karena itulah nanti akan menjadi pusat dari Al-Malhamah Al-Kubra itu. Ya, makanya kenapa sekarang kita kaji itu Aqsa itu kan tinggal nunggu ambruknya aja, karena di bawah sudah digali oleh mereka itu, terowongan oleh Israel itu, yaitu untuk dia mempersiapkan pintu. Ya, dia mungkin antisipasi lah, dia entah membuat apa, dia lagi mengantisipasi supaya membuat Dajjal mati, dibunuh Isa di pintu nggak terjadi, mungkin begitu, mungkin tahu alam. Yang jelas wa makaru wa makarallah wallahul makirin gitu. Mereka berbuat makar, tipu daya berdasarkan nubuat yang sudah ada di Al-Quran, di kitab hadis. Mereka mungkin antisipasi gimana caranya, karena kalau mereka menantikan kedatangan Dajjal sebagai juru selamat bagi mereka, kalau kita menanti kedatangan Dajjal untuk dibunuh oleh Nabi Isa. Dan itulah puncak dari kesengsaraan yang dialami oleh Islam dengan Dajjal itu. Kalau Dajjal sudah terbunuh, maka umat Islam akan kembali kepada kedamaian, karena puncak ujian fitnah terbesar ya ada pada Dajjal itu. Ya. Mungkin itu kalau alam, mudah-mudahan seperti itu yang saya paham seperti ini, Pak. Iya Pak, makasih Pak penjelasannya. Mungkin masih ada Pak Rofi yang lain? Yang lain satu kali paling Pak ya. Ya. Jam 10. Satu kali. Mas Dwi. Oh ya Pak Topik. Mas Dwi. Hah? Mas Dwi. Oh, Mas Dwi. Mas Dwi. Specialist of question, Mr. Dwi. Ya Pak, saya mau bertanya Pak. Benar. Oh ya, silakan. Allah karim. Subhanallah. Kalau saya Pak pernah nonton di YouTube itu kan kiamat itu yang pertama kan terbunuhnya Dajjal Pak ya. Kalau udah misal Pak ya Dajjal udah terbunuh, terus kalau di YouTube tuh Dajjal udah terbunuh, maka nanti banyak meteor itu yang akan jatuh di bumi, dan pastinya kan bumi itu akan mengalami kehancuran. Nah habis itu nantinya apakah ada ayat menjelaskan Pak, nantinya apakah ada Allah itu menciptakan bumi baru, atau ya udah selesai sampai sini gitu kehidupan itu Pak, semuanya masuk surga jadi nggak ada bumi lagi dan lain sebagainya itu Pak.
Itu gimana, Pak? Ya, ya, baik. Terima kasih Pak Dwi. Seperti biasa, selangkah lebih maju Pak Dwi. Ya udah Pak, ganti Pak, ganti. Oh ganti ya. Masalahnya itu ada pembahasan sendiri nanti. Berarti Belum Pak. ganti Pak. Nah, apa? Materinya Ganti minggu apa depan. dilanjut Pak? Ganti Ya. berarti Pak ya? Ya ganti. Ya udah ganti. Menyambung materi yang kemarin Pak, saya masih ingat Ya. Bapak itu bilang kalau bisa kita jangan masuk ke dunia politik gitu. Aku masih ingat banget itu Pak, kata-kata itu dari Bapak. Pertanyaannya gini Pak, semisal kita hidup di suatu negara dan pemerintah itu membuat peraturan yang mengakibatkan masyarakatnya itu mengalami kayak penderitaan gara-gara si pemimpinnya itu. Banyak masyarakat yang mengalami penderitaan dikarenakan peraturan-peraturan dari pemerintahnya itu sangat luar biasa gitulah. Nah, terus kita sebagai umat muslim, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita ingin melawan, sama aja kita bisa dikatakan pemberontak. Ujung-ujungnya nanti akan ada perpecahan atau pertumpahan darah yang mengakibatkan banyak korban nyawa atau banyak masyarakat yang meninggal gara-gara kita ingin terbebas dari peraturan tersebut. Tetapi kalau kita hanya diam, berarti sama saja kita melihat masyarakat itu menderita dikarenakan peraturan si pemerintah. Terus apa yang harus kita lakukan, Pak? Apakah kita harus berani bertindak atau hanya cukup diam saja? Sedangkan kalau kita ingin bertindak, berarti otomatis ada salah satu misal umat muslim yang harus masuk ke dunia politik. Sedangkan kemarin saya ingat kalau bisa kita jangan masuk ke dunia politik. Nah itu gimana Pak? Ya, ini saya kelihatan nggak tampilannya? Ya. Saya share lagi. Jadi maaf koreksi Pak Dwi, bukan tidak boleh bermain di politik. Maksudnya itu tidak boleh Ya, kita menjadi pejabat yang itu menjadi krocoknya ya, menjadi kaki tangannya dari pemimpin yang penguasa yang zolim gitu maksudnya. Bukan kita tidak boleh bermain di politik, harus justru. Kenapa? Karena tanpa politik kita nggak bisa la Islam illa bisiasah. Islam tidak akan bisa eksis tanpa adanya siasat politik. Jadi politik sangat perlu, harus ada orang-orang yang paham tentang politik. Bicara perang, bicara antar dunia dengan dunia itu politik kan gitu. Jadi maksudnya bukan tidak boleh berpolitik, tidak boleh kita menjadi di akhir zaman, maksudnya ini di akhir zaman seperti sekarang ini, jangan sampai kita menjadi cukongnya, menjadi kaki tangannya dari para penguasa yang zolim gitu. Itu bahasa hadisnya itu fala yakunanna lahum jabian wala arifan wala syurtiyan. Jangan kalian menjadi pemungut cukai, pengambil pajak, maksudnya tukang narikin pajak untuk dari rakyat, untuk dikasihkan ke penguasa. Kalau zaman dulu kan peti lah, kalau zaman dulu peti kan gitu. Kemudian arifan, maksudnya itu hakim ya, ahli hukumnya pejabat yang tujuannya untuk membenarkan tindakan yang salah dari pejabat, dari penguasa. Dia buat dalil, dia buat hukum kan begitu. Kemudian syurtian, ini tentaranya, polisinya gitu. Maksudnya gitu, bukan tidak boleh berpolitik, tidak boleh kita menjadi pejabat atau kaki tangannya dari penguasa gitu Pak Dwi. Kalau digabung di politik boleh, di pemerintahan boleh, tapi jangan menjadi kaki tangannya. Di dewan, mungkin di anggota dewan tidak apa-apa, karena tujuannya kita di dewan itu untuk mengkritisi
kebijakan dari penguasa yang salah gitu. Nah, jadi apa yang sampai Pak Dwi tadi betul, harus ada orang Islam yang dia paham dunia politik sehingga dia bisa mengkritisi, bisa bergaining secara politik dengan penguasa. Itu maksudnya Pak Dwi. Bukan tidak boleh berpolitik, tidak boleh menjadi pejabat yang itu dia itu menjadi kaki tangannya penguasa yang zalim. Oh iya, Ya. Pak. Ya. Pak, Ya. kalau saya nanya sedikit Pak, apa ya, nambah pertanyaan sedikit Pak. Jadi saat ini kan kita itu terlalu bias ya Pak, bahasanya tuh bias, itu samar-samar melihat pemimpin kita itu zolim apa enggak. Walau alam ya, pertimbangan manusianya masing-masing, pemimpin kita saat ini itu zolim apa enggak gitu. Pertanyaan saya, sikap apa yang paling tepat gitu kita menyikapi pemimpin kita yang saat ini gitu. Terus terang aja Pak Jokowi dah gitu. Kan terlalu bias. Karena sekarang kita ngomong dia tukang bohong, dia tukang ini, nanti dibilang hoax, kita ditangkap gitu. Tapi pada kenyataannya kita sendiri bisa melihat, hati kecil kita bisa ngomong sih sebenarnya seperti apa Pak Jokowi itu gitu. Nah, sebagai umat muslim yang baik, yang bias seperti ini, yang samar-samar seperti ini, sikap apa yang harus kita ambil Pak? Ya. Yang pertama adalah kita yakin dulu dengan kebenaran yang kita pegang. Artinya secara kemarin al-haqqum mir rabbika ya. Jadi yang waktu di rumah ya kemarin ya Pak Dwi, waktu saya ke rumah ya. Jadi kebenaran yang mana yang harus kita, artinya apa pertanyaannya, menjadi orang benar apakah benar? Iya gitu. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus yakinkan dulu bahwa kita dalam posisi yang benar, berusaha untuk menjadi orang yang benar dengan cara yang benar. Itu yang pertama, karena nanti tadi itu akan menjadi bias juga gitu. Malah kamu ini kan itu munafik kan ya gitu. Jadi kita harus yakinkan dulu kita berproses untuk menjadi orang yang berproses secara benar untuk menjadi orang yang benar. Itu yang pertama. Sehingga kalau itu sudah bisa kita lakukan, nah yang kedua adalah qulil haqqo walau kana murran. Sampaikanlah kebenaran tadi meskipun mungkin nanti pada akhirnya itu akan menimbulkan resiko, akan terasa pahit oleh kita resikonya gitu. Itu yang pertama. Jadi yang pertama berproses dulu kita secara benar untuk menjadi orang yang benar, berproses secara baik untuk menjadi orang yang baik ya. Tidak salah dalam melangkah, tidak salah mengambil sebuah keputusan ya. Makanya harus diteliti, dikaji kita ini sudah baik atau belum, apakah kita berprosesnya juga sudah berproses secara baik atau belum. Nah ini tahu kita baik atau belumnya bagaimana ya, inilah tombok ati 5 perkaranya itu gitu kan. Baca Quran semak dan maknanya, kemudian wong kang soleh kumpulono, ini pertama baca Quran dan artinya. Jadi baca Quran itu sekali dibaca juga artinya gitu. Kemudian yang kedua, berkumpullah, bertanyalah, berinteraksilah dengan orang-orang yang kita yakin dia punya tingkat kesolehan yang cukup baik dibandingkan kita sendiri gitu ya. Sehingga ketika kita mau bertanya, ketika kita mau memberikan sebuah contoh dalam pengamalan, pengaplikasian itu juga nggak salah gitu ya. Jadi pertama kaji Al-Quran dan artinya, yang kedua dekati orang-orang yang baik. Itu proses secara menjadi orang baik ya, dengan cara yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, kalau sudah kita pada posisi yang baik, yang benar, ketika ada sesuatu yang salah, sampaikan qul haqq walau kana murran gitu. Dengan cara yang 3 kemarin. Kalau kita mampu, kita dengan tangan, kekuatan, nggak mampu dengan lisan,
dengan lisan pun nggak mampu, dengan hati gitu. Itu proses mengatakan yang benar. Di kul haqqo walau kana murran itu dengan 3 langkah tadi, sampaikan kebenaran itu dengan kekuasaan, kekuatan, kemampuan fisik kita. Kalau enggak oleh lisan kita, ucapan kita, tulisan kita gitu. Kemudian yang ketiga dengan hati kita. Hati pun juga sebuah kul haqqo. Kita menyampaikan kebenaran meskipun hati yang ngomong, oh ini salah sebenarnya, saya nggak mau, nggak terima ini kan ini, tapi kita nggak mampu secara fisik, nggak mampu secara